Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jadi selama ini Bapak udah nemuin koper saya? Zevanya mengerjapkan matanya berulang saat menatap Batara. Sebuah fakta yang sangat membuatnya terkejut. Ternyata selama ini Batara sudah menemukan di mana keberadaan barangnya yang hilang. Tapi Batara tidak memberikannya kepada Zevanya. Alih-alih dikembalikan pada Zevanya, Batara malah menyembunyikan barang itu lagi. Dan untuk Badai, sebenarnya dirinya sudah mengintai Zevanya yang ternyata bekerja di rumah Batara, musuh bebuyutannya. Berawal dari waktu Zevanya dan Batara makan di pinggir jalan, menikmati malam mingguannya. Waktu itu, Badai yang baru saja pulang dari klub malam tanpa sengaja menemukan keberadaan Zevanya yang sudah ia cari selama beberapa bulan ini. Dan betapa marahnya dia saat mengetahui bahwa ternyata orang yang ia cari berada di rumah musuh bebuyutannya. Hingga kini Badai belum mengatakan keberadaan Zevanya kepada ayahnya karena ia ingin memastikan dan menjemput gadis itu secara langsung. Gue, di mana Bapak nemuin koper saya? Ella, dengerin dulu penjelasan gue. Berulang kali Batara hendak menjelaskan kepada Zevanya, namun gadis itu selalu menepis kasar tangannya yang hendak menyentuh pundak Zevanya. Kenapa Bapak harus bohong sama saya? Kenapa Bapak nggak segera kembaliin koper itu ke saya? Wajah Zevanya yang biasanya selalu ceria, kini seketika berubah menjadi suram. Karena dia suka sama lo. Mata Zevanya dan Batara seketika langsung menoleh ke arah Badai yang sedang duduk bersandar pada sofa sambil mengangkat sebelah kakinya. Matanya melirik sinis pada dua sosok manusia yang kini berdiri di depannya. Udahlah Zev, ngapain lo di sini? Gak penting lo lama-lama di sini. Mending sekarang lo minta koper itu dan cepet ikut gue balik. Lo bisa diam dulu nggak? Bentak Zevanya dengan tiba-tiba semakin marah terhadap laki-laki tersebut. Kalau emang lo mau balik, ya udah balik aja sono. Gue bisa urus diri gue sendiri. Batara langsung terdiam. Ia tidak menyangka jika ternyata seorang Zevanya bisa membentak dan marah seperti itu. Sementara itu, Badai yang merasa dibentak oleh seorang gadis seketika membuat rahangnya langsung mengeras. Laki-laki itu segera bangkit dan menatap Zevanya dengan begitu tajam. Lu berani bentak gue? Anjing, jangan sentuh dia. Batara tidak terima manakala melihat Badai langsung mencengkram dagu Zevanya. Hatinya mendidih dan ia merasa semakin marah. Shit! Lo bebas mau bicara kasar sama gue. Kalau lo cari lawan, itu gue, bukan dia. Bukan banci kan lo yang bisanya cuma nyakitin cewek. Hahaha, Badai langsung tertawa melihat kemarahan di wajah Batara. Setelah sekian lama, kini pada akhirnya ia bisa melihat wajah mengesalkan itu lagi. Lo masih mau lawan gue? Apa lo pikir gue takut? Tantang Batara tanpa rasa takut. Lo akan nyesel, Bat. Tatapan mata Badai semakin terlihat tajam, begitupun dengan Batara yang juga membalas tatapan tajam dari Badai hingga membuat keduanya saling menatap tajam satu sama lain. Sementara itu, Zevanya yang berada di tengah-tengah seketika langsung duduk berjongkok dan menangis, membuat kedua laki-laki itu menunduk dan menatap ke arah Zevanya. Badai, mending kamu pulang, bilang sama Om Angkasa, nanti aku akan datang ke rumah. Tapi nanti setelah urusanku selesai. Dan untuk Bapak, tolong kembalikan koper saya. Zev, kedua laki-laki itu ikut terduduk dan hendak menyentuh bahu Zevanya. Namun dengan cepat gadis itu kembali menghindar dan menepis kedua tangan itu.
Jangan ada yang menyentuh saya. Tolong dengerin kata-kataku tadi. Setelah mengatakan itu, Zevanya memilih untuk pergi dan masuk ke dalam kamarnya, meninggalkan Batara dan Badai yang masih bersih tegang dan seolah menolak untuk saling mengalah. Seharian Zevanya memilih untuk mengurung diri di dalam kamar. Ternyata Badai memang tidak macam-macam dengan ancamannya. Ketika dia menyuruh Zevanya untuk ikut pergi, akan tetapi Zevanya menolak. Akhirnya laki-laki itu mengeluarkan jurus andalannya, yakni dengan mengadu. Dan kini sudah hampir 1 jam lamanya, Zevanya harus mendengarkan ceramah yang cukup panjang dan lebar dari beberapa orang yang terus memaksanya untuk segera pergi dan menyusul Badai. Emang ya, namanya aja udah badai, makanya suka bikin geledek di mana-mana. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan, di mana koperku? Kenapa Pak Batara nggak cepat balikin koper itu? Padahal loh di dalam sana nggak ada harta karunnya. Kenapa harus disembunyiin? Uang pun juga tidak ada, hanya ada beberapa kartu dan sedikit uang cash yang sepertinya untuk seorang Pak Batara tidak ada apa-apanya. Tapi kenapa harus ada drama menyembunyikan begini? Kan akunya yang jadi pusing. Zevanya terus bergulang-guling di tempat tidur dari tadi karena tidak tahu harus berbuat apa. Seharian ini, dirinya menganggap libur dan tidak memegang pekerjaan sama sekali. Bahkan dirinya juga belum bisa mengisi perutnya karena kepalanya masih terasa cukup pusing. Dret-dret, dengan malas akhirnya mau tak mau Zevanya mengangkat panggilan telepon yang ternyata dari saudara kembarnya sendiri. Setelah sejak tadi ayahnya, Om Angkasa, bahkan sampai Tante Bintang menghubunginya, kini hal yang paling dibenci juga oleh Zevanya, yakni dirinya harus berdebat dengan saudara kembarnya. "Halo," ucap Zevanya dengan sedikit malas. Ia sudah menyiapkan diri jika harus kembali dimaki atau dimarahi oleh saudara kembarnya. Setelah sekian lama, beberapa bulan dirinya dianggap kabur dari keluarganya sendiri. Kini pada akhirnya Zevanya memberanikan diri menghubungi nomor keluarganya. Ya, memang berawal dari Badai, lalu merembet kepada Om Angkasa dan istrinya, lalu ke ayahnya, dan kini saudara kembarnya. Sebenarnya Zevanya merasa sedikit beruntung dan ingin berterima kasih kepada Batara jika memang benar laki-laki itu yang menyembunyikan tas dan kopernya. Hanya saja dirinya tadi berpura-pura marah di depan Badai agar laki-laki itu tak semakin membuat drama panjang dan lebar. "Zafir?" Hingga beberapa menit telepon itu tersambung, Zafir sama sekali tidak mengeluarkan suara. Laki-laki itu hanya sesekali menghela nafasnya dengan berat. Dan kini sejujurnya yang lebih ditakutkan oleh Zevanya, saudara kembarnya, jika sudah menghela nafas berat dan tak mau berucap, percayalah ia sudah merasakan kemarahan yang luar biasa, akan tetapi ditahannya. "Zafir, jangan diem terus. Aku sudah baik hati loh. Udah ngasih nomorku. Jangan. Mau sampai kapan?" Potong laki-laki di seberang sana membuat Zevanya langsung terhenti. 2 hari, 3 hari, 1 minggu, kata Zevanya sedikit kurang yakin. "Aku janji seminggu aku pulang." "Mau kemana?" "Zafir, aku harus ke rumah Badai itu dulu. Gak mungkin aku langsung pulang," jawab Zevanya kini menghela nafasnya dengan berat. "Jaga hati kamu, Zev. Jangan sampai hal yang kutakutkan terjadi lagi." Kini gadis itu terdiam setelah mendengar nasihat dari saudara kembarnya. Tidak ada jawaban lagi, hanya diam dan menganggukkan kepalanya pelan, yang mana anggukan itu tidak akan terlihat oleh Zafir.
Aku tutup teleponnya, aku mau mandi, ucap Zevanya dan langsung mematikan sambungan telepon begitu saja tanpa menunggu jawaban dari sang empunya. Seperti itulah Zevanya ketika dirinya diambang kebimbangan dan tak memiliki kata-kata untuk menjawab lagi, maka ia akan memilih untuk mengakhiri panggilan dan bersikap seolah tidak pernah membahas apapun.